Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai latihan soal pada materi listrik statis, listrik dinamis, dan kemagnetan. Latihan soal yang pertama yaitu mengenai listrik statis. Adapun contoh soalnya, gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B? Ya, jadi pada soal diketahui bahwa nilai F atau gaya kolom adalah 3 kali 10 pangkat min 4 Newton dan PA atau muatan pertama itu 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, kemudian QB itu 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan K-nya itu 9 kali 10 pangkat min 9 Nm kuadrat per kolom kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah nilai EA atau kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B. Ya, jadi berdasarkan nilai yang diketahui, kita menggunakan rumus F, di mana F sama dengan K dikali QA dikali QB per R kuadrat. Atau rumus singkatnya itu F sama dengan K Q remuk. Untuk lebih mudah diingat. Karena yang diketahui pada soal itu nilai R-nya tidak ada atau belum diketahui, jadi kita cari nilai R-nya terlebih dahulu. Jadi kita masukkan nilai yang diketahui F atau 3 kali 10 pangkat min 4 dikali K, 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA, 2 kali 10 pangkat min 6 kali QB, 1,5 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat. Diperoleh 3 kali 10 pangkat min 4 dikali 27 kali 10 pangkat min 3 per R kuadrat. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 R kuadrat sama dengan 27 kali 10 pangkat min 3. Karena yang ditanyakan adalah R, jadi kita pindahkan R ke ruas kiri dan 3 kali 10 pangkat min 4 dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi R kuadrat sama dengan 27 kali 10 pangkat min 3 per 3 kali 10 pangkat min 4. Di mana 27 bagi 3 itu 9 dan 10 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi R kuadrat sama dengan 10 kali R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 90 meter kuadrat. Jadi diperoleh nilai R kuadratnya adalah 90 meter kuadrat. Ya, karena semua nilai sudah diperoleh, jadi kita gunakan rumus EA sama dengan K kali QB per R kuadrat untuk mencari nilai dari medan listrik. Jadi kita masukkan nilainya EA sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB 1,5 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat, nilai yang diperoleh tadi yaitu 90 meter kuadrat. Hasilnya EA sama dengan 150 Newton per kolom. Itulah untuk contoh soal pada listrik statis. Selanjutnya latihan soal untuk listrik dinamis. Adapun contoh soalnya seperti pada gambar, hitunglah besar hambatan pengganti beberapa rangkaian berikut. Jadi ada 4 bagian
Ya, bisa dilihat pada gambar yang pertama atau bagian A, ada 3 hambatannya di mana kita ibaratkan R1 itu 2 ohm, R2 itu 6 ohm, dan R3 adalah 4 ohm. Kemudian yang ditanyakan adalah hambatan pengganti atau R totalnya. Jadi, karena ini rangkaian paralel, kita gunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, di mana diketahui itu R1-nya 2, R2 6, dan R3 4, jadi 1 per RP sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1/4. Di mana 1 per RP sama dengan kita satukan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari nilai 2, 6, dan 4. Jadi diperoleh nilai 1 per RP sama dengan 6 per 12 ditambah 2 per 12 ditambah 3 per 12. Jadi 6 ini diperoleh dari 12 bagi 2 itu 6, kemudian dikali 1 jadi 6. Kemudian 2 per 12 diperoleh dari 12 dibagi 6 itu 2, 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian yang ketiga juga 12 dibagi 4 itu 3, 3 kali 1 hasilnya 3. Selanjutnya 1 per RP sama dengan 6 tambah 2 ditambah 3 itu 11 per 12. Untuk lebih memudahkan kita balik, namun perlakuannya sama antara ruas kanan dan kiri. Jadi RP per 1 sama dengan 12 per 11. RP per 1 itu RP dibagi 1 sama dengan RP, dan 12 dibagi 11 itu 1,09. Jadi RP sama dengan 1,09 ohm. Selanjutnya soal bagian B. Jadi diketahui soalnya seperti pada gambar, kita misalkan R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 4 ohm. Karena rangkaiannya seri, jadi langsung saja ditambah. Kita gunakan rumus RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi RS sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 9 ohm. Selanjutnya bagian C, di mana dapat dilihat pada gambar merupakan rangkaian campuran. Jadi karena ini rangkaian campuran, kita selesaikan dulu bagian atas atau rangkaian serinya. Diibaratkan R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Jadi R1 dan R2 itu merupakan rangkaian seri. Jadi untuk cara memperoleh hambatan totalnya adalah RS sama dengan R1 tambah R2, atau 2 ditambah 4 sama dengan 6 ohm. Selanjutnya karena nilai rangkaian serinya sudah diketahui 6 ohm, kita buat ke dalam rangkaian paralel, di mana hambatan satunya atau R1 itu 6 dan R2-nya itu 6. Jadi 1 per RP sama dengan 1/6 ditambah 1 per 6. 1 per RP sama dengan 2 per 6. Karena penyebutnya sama, jadi langsung saja dijumlahkan. 1 tambah 1 itu 2 per 6. Kemudian untuk lebih memudahkan, kita balik kedua ruasnya. Jadi RP per 1 sama dengan 6 per 2. RP dibagi 1 itu RP, dan 6 dibagi 2 itu 3 ohm. Jadi diperoleh hambatan total atau hambatan penggantinya adalah 3 ohm. Selanjutnya bagian D. Ya, pada bagian ini juga merupakan rangkaian campuran. Namun cara menghitungnya
Kalau di soal sebelumnya kita hitung rangkaian seri dulu, kemudian diparalelkan. Sekarang kita hitung nilai hambatan paralelnya dulu, kemudian diserikan kalau sudah diperoleh nilai dari rangkaian paralelnya. Jadi kita ibaratkan R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 4 ohm. Ya, karena kita kerjakan rangkaian paralel terlebih dahulu, jadi 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1/6. 1 per RP sama dengan, sama seperti soal sebelumnya, kita samakan dulu penyebutnya. Kita menggunakan penyebut 6. Jadi 1 per RP sama dengan 2 per 6 ditambah 1 per 6. Nilai 2 diperoleh dari 6 dibagi 3 itu 2, 2 kali 1 hasilnya 2. Kemudian 6 dibagi 6 itu 1, 1 dikali 1 itu 1. Jadi 1 per RP sama dengan 2 ditambah 1, yaitu 3 per 6. Untuk sama seperti soal sebelumnya, kita balik RP per 1 sama dengan 6 per 3. RP dibagi 1 itu RP, dan 6 dibagi 3 itu 2 ohm. Jadi untuk rangkaian paralelnya itu hambatannya sebesar 2 ohm. Selanjutnya kita serikan. Jadi kita ibaratkan R1-nya itu 2 ohm dan R2-nya itu 4 ohm. Ya, jadi RS sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6 ohm. Jadi hambatan pengganti pada rangkaian bagian D itu 6 ohm. Ya, selanjutnya soal terakhir tentang atau pada materi kemagnetan. Kita akan bahas pada subbab gaya Lorentz. Adapun contoh soalnya, sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,2 mA, berapakah besar gaya Lorentz-nya? Ya, berdasarkan soal diketahui bahwa nilai B atau medan magnetnya itu 90 Tesla, kemudian I atau kuat arusnya itu 0,02 mA. Karena satuannya miliampere, kita ubah ke ampere terlebih dahulu. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan dibagi 1000. Jadi 0,02 dibagi 1000 sama dengan 0,00002 ampere, atau untuk lebih mudahnya kita bentuk ke dalam notasi ilmiah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Dan L atau panjang kawatnya itu adalah 12 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai F atau gaya Lorentz. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L, di mana B sama dengan 90 Tesla dikali I 2 kali 10 pangkat min 5 kali L 12 atau 12. Diperoleh 90 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 12 itu sama dengan 2160 dikali 10 pangkat min 5. Diperoleh 216 kali 10 pangkat min 4. Atau sama dengan 0,0216 Newton. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai contoh soal dari materi listrik statis, listrik dinamis, dan kemagnetan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.